Ini namanya behel Thailand. Kalau dari sisi medis saya dibilangnya krodit ya, atau berjejar. Kalau bahasa Jawa ini ngapurancang. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Kortugi, broadcaster of daily awareness. Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari tidak pernah ada matinya tingkah pola praktisi-praktisi gigi ilegal yang mengejutkan, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya di tengah masyarakat. Maka jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita selalu waspada. Kita akan baca DM dulu. Kangen kucingnya? Oke, jadi sementara kucing Mindok tidak bisa nampil dulu di YouTube karena dia cuti melahirkan. Loh, kirain jantan. Ya, jadi gini ceritanya. Waktu itu dikasih kucingnya itu sekitar usia 5 bulan ya. Info dari yang ngasih, dia itu cowok. Tapi setelah beberapa minggu, baru ketahuan setelah masa birahi. Baru deh ketahuan kalau ternyata kucing itu cewek. Jadi namanya berganti dari Koko jadi Ciki. Langsung aja kita nge-review satu akun Instagram. Kali ini akun yang kita review adalah behel Medan Murah _ behel Medan 100.000. Masih ada ya behel seharga 100.000. Nah, ada perawatan, fashion, dan Thailand. Nah, ada veneer premium dan vanity. Belum ada veneer Pertalite dan Pertamax. Jadi kayaknya ini veneer subsidi gitu ya. Control behel, oke, control behel bahasa Indonesia, behel bahasa Belanda, control bahasa Inggris. Campur-campur ya. Diamond gigi ya, soft lens, dan ownernya ada di sini nih. Ownernya tercantum di sini. Kita cek aja Instagramnya www.syafitri. Oke, ini profile ownernya dan ternyata dia adalah entrepreneur di bidang behel dan veneer. Kita cek satu-satu akunnya ya. Behel Medan Murah ya, yang tadi alat behel Medan Murah. Oke, alat behel Medan Murah. Nah, ternyata jual alat-alat dan bahan untuk behel dan veneer rupanya. Ada lem bracket, ada kawat, ada paket sikat gigi, dan ada peralatan-peralatan yang lain ya. Jadi seperti ini memang ya penjualan-penjualan alat-alat kedokteran gigi, begitu bebasnya ya. Jadi siapa aja bisa ngejual, siapa aja bisa membeli dengan tanpa pengawasan bahkan ya. Karena gimana bisa mengawasi kalau semua barang-barang ini bisa dibeli secara online dengan harga yang sangat murah. Nah, karena itulah praktik-praktik salon gigi ini sangat subur karena bahannya gampang sekali dibeli gitu. Ini lem tambal, lem dentex, lem atau tambal nih. Ini komposit ya, jadi untuk tambal ya. Bahan tambal gigi aja 170.000 satu siringnya. Etsa cuma 20.000 aja. Ambil 3, 15.000 ya. Sangat-sangat murah, sangat terjangkau. Oke, kita cek lagi akun yang lain. Nah, ada WW Behel, ini khusus behel semua. Veneer Medan Murah, khusus veneer aja. Oh, ini tapi ada behel juga. Ya, jadi dia entrepreneur di bidang salon gigi ya. Oke, nah kita lihat postingannya. Postingannya yang rame nih di behel Medan Murah _ ya. Kita udah save beberapa tadi. Nah, di sini ada satu kasus yang lumayan parah ya. Nah, ini nih, kita zoom dulu. Nah, seperti ini ya. Ada veneer di rahang atas dan behel di rahang bawah. Behel di rahang bawah, ini ada karang gigi yang belum dibersihkan. Bahkan karang giginya udah mendesak gusinya sampai ke bawah. Sampai jauh sekali ke bawah. Dan gusinya sendiri dia udah bengkak dan membesar sampai ke atas dan menyentuh bracketnya.
Ini adalah tanda peradangan yang diperparah karena ada behel dan dalam kondisi dipasang tanpa dikontrol dulu peradangan gusinya. Jadi progresnya makin cepat nanti. Karena dengan seperti ini, sisa makanan jadi makin sulit dibersihkan dengan terjebak di antara bracket dan gusi yang bengkak ini. Ini yang atas juga veneer ya. Veneer tapi sambung menyambung menjadi satu ya. Itulah veneer Indonesia. Nyambung seperti ini nih di bagian ini nih. Kalau misalkan veneer itu nyambung, nah di bagian ini nanti kalau nyelip makanan di yang mepet gusi ini, kalau nyelip makanan dia nggak bisa disikat dan lari ke bawah, nggak bisa karena nyangkut di bagian veneer yang nyatu ini gitu. Ini kayaknya cewek masih muda karena belum berkumis ya. Ya iyalah cewek nggak berkumis pastinya. Oh ini prosesnya ya. Nah di sini bisa kelihatan banget ya. Ini proses ETSA untuk masang veneer dan dia sebelumnya dikikis dulu nih. Nah, ini ada serpihan-serpihan gigi ya di sini ya. Nah di sini behelnya. Jadi ini udah gigi geraham kecil udah mulai keluar lengkung. Nah, keluar lengkung dan gusinya parah banget ini ya, sayang sekali ya. Kemudian ada juga behel nih. Apakah ada yang aneh di sini? Ya. Ini behel baru dipasang ya. Jadi ini masih bekas ETSA. ETSA-nya melebar sampai seluruhan badan gigi semua kena. Padahal behel yang dipasang, bracket yang dipasang cuma sekecil upil kayak gini. Tapi dia ETSA-nya sampai penuh kayak gitu ya. Kita bisa pastikan ini behel baru karena yang pertama adalah ini masih ada bekas ETSA dan masih ada titiknya di sini ya. Masih ada titiknya. Biasanya kalau masih baru ada titiknya ini. Titik warna di bracketnya gitu. Kalau udah lama biasanya titiknya ini udah luntur kena sikat gigi kayak gitu. Nah, titik ini adalah untuk penanda posisinya dia harus di mana. Kalau titik 2 ini artinya bracket ini harus dipasang di bawah. Ketahuan kan bohongnya. Jadi titik ini harus menghadap ke gusi. Bener kalau ini ditaruh di atas dia menghadap ke gusi, bener kayak gini. Tapi kalau titiknya 2 seperti ini harusnya di bawah dengan titik yang menghadap ke gusi, tapi di rahang bawah gitu. Kenapa nih? Kenapa tukang salon sukanya masang bracket rahang bawah ke gigi rahang atas? Karena ya seperti ini nih contohnya nih, kayak ini. Jadi banyak sekali yang minta pasang cuman yang atas aja gitu. Kita lihat di sini price listnya, behel fashion atas, behel fashion atas bawah. Jadi dia bisa pasang atas aja gitu loh. Nah, padahal bracket ini dijualnya satu set atas bawah. Nah, di saat banyak sekali pelanggan yang memutuskan untuk bracketnya atas aja, itu akan banyak sekali bracket bawah yang tidak kepake. Agar nggak rugi ya, dia pakai aja, ditempel aja ke rahang atas. Kalau suatu saat ada pelanggannya yang minta rahang atas aja, jadi nggak rugi kan? Tapi apa yang terjadi? Setiap bracket ini nggak boleh terbalik. Nggak boleh terbalik, makanya ada tanda-tanda seperti ini. Tanda-tanda ini adalah untuk memastikan bahwa bracketnya tidak dipasang terbalik. Kenapa nggak boleh terbalik? Karena setiap bracket itu khusus untuk satu gigi yang spesifik. Kan gigi kan ukurannya beda, bentuknya beda, sudutnya beda, dan pergerakannya juga harus beda. Pergerakannya harus individual. Sudut pergerakannya juga harus beda-beda tiap gigi. Makanya dibikin bracket yang spesifik untuk gigi tertentu. Jadi jangan sampai kebalik. Coba kalau kebalik, misalkan gigi seri dikasih bracket taring misalkan. Nah pergerakannya ya jadi pergerakan gigi taring nanti. Nah, orto ini atau behel ini, perawatan behel ini, ketelitiannya kan sampai 1 mili bahkan. Nah, disitulah terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan ketika salah alat, salah gerakin, salah arah, kayak gitu ya, atau bahkan salah perencanaan perawatan. Next, nih, ini contoh lagi bracket yang dipasang ngasal, ya. Tadi kan udah dibahas ya tentang titik-titik ini. Jadi kalau bracket baru, titik-titik ini masih ada gitu. Ini untuk penanda posisi bracketnya harus dipasang di mana. Nah, tadi kan ada titik 2 di bawah. Nah, ini titiknya 1 ya di salah satu sisi aja kayak gitu. Jadi ini adalah tanda untuk memasang bracketnya harus di gigi yang mana. Apakah atas kanan, atas kiri, atau bawah kanan atau bawah kiri. Makanya ngikut dari titiknya ini. Nah, kita lihat ini titik di gigi seri depan nih ya. Ini titiknya di mana? Di atas kiri. Jadi ini adalah untuk gigi
atas kiri. Ya, paham ya? Ini titiknya kan di atas kiri. Nah, ini malah dipasang di atas kanan. Ya kebalik, ini juga kebalik nih. Harusnya ketuker kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kebetulan betul gitu ya. Kebetulan betul. Jadi teman-teman jangan sampai gampang dibohongi ya. Kalau ketemu bracket baru seperti ini dan dipasangnya tidak sesuai dengan aturan, itu artinya masangnya ngasal. Ya. Itu kan jadi pembohongan. Nah, lagi soal behel nih. Nah, ini tarikannya ngawur nih ya. Tarikannya malah didobel-dobel. Ini ada power chain atau karet sambung. Di tengah masih ada lagi karet nih buat narik nih ya. Nah, ini kalau dilihat dari konfigurasinya nih, tarikan ini justru malah membuat gigi depan atasnya ini atau gigi seri ini menjadi makin bertumpuk. Ini juga di sini ada gusi yang nongol, gusi yang eksis, gitu. Nongol dia ya, dibanding gusi yang lainnya dia yang paling eksis. Ini juga nanti akan menyebabkan makin meradang. Ini contoh tarikan yang tidak sesuai dengan rencana perawatan atau justru salah. Karena dengan seperti ini kan posisi gigi kalau dari sisi medis saya dibilangnya crowded ya atau berjejar. Kalau bahasa Jawa ini ngapurancang. Jadi kayak tangan gini nih. Nah, kalau sopan santun itu kan, itu ngapurancang. Nah, ini kalau seperti ini, konfigurasinya seperti ini makin ngapurancang, makin numpuk ya. Nggak perlu analisis macam-macam, nggak perlu analisis pergerakan atau analisis hukum fisika tarik-menarik kayak gitu. Kalau kita bayangkan, ini udah kebayang gitu ya, fisika sederhana aja sih sebenarnya, tapi dengan sesederhana itu juga mereka juga nggak bisa berlogika gitu kan. Nah, ini behel apa nih? Nah, ini behel jenis baru ya, jadi teman-teman mungkin baru tahu nih behel jenis apa ya, jenis yang seperti ini ya. Ini namanya behel Thailand. Nggak tahu kita apakah benar-benar tren dari Thailand atau bukan, atau cuman penamaan aja, tapi orang menyebutnya behel Thailand. Nah, konstruksinya seperti ini nih. Jadi ada bracket dua di sini di kanan kiri. Kemudian ada kawat yang diselubungin semacam selubung kabel ya. Jadi kayak selubung sedotan kayak gitu ya. Nah, ini yang menempel permanen adalah dua bracket yang ini. Ini kan masih kelihatan ya, biru-biru nih kayaknya bekas etsa yang nggak bersih ya. Ditempel permanen seperti ini. Nah, tapi yang lengkung di sini dia nggak nempel permanen. Gitu. Jadi masih bisa goyang-goyang kayak gitu kan. Nah, ini faedahnya apa gitu? Ya malah justru jadi sampah ya. Sampah yang dipasang permanen kayak gitu. Ini dipasang permanen, jadi dia bukan lepasan, dia nggak bisa dilepas. Dan bayangkan aja setiap hari pakai ngemut selang seperti ini ya, dengan kotoran yang masuk ke celah selangnya, ke saluran selang ini, termasuk ludah, termasuk sisa makanan ya, terus kemudian mengendap atau nggak bisa keluar di sini, kan jadi busuk ya, ya nggak sih? Nah, ini behel Thailand fasih melafalkan sawadikap atau wik ya, nggak tahu kita ya, sok Thailand gitu ya. Biasanya kalau masyarakat yang penganut tren dadakan kayak gini ya, biasanya tren impor nih cepet banget ya, diimpor atau diadaptasi ke dirinya, tapi mereka tidak mengimpor logika dan otak sepertinya ya. Otak diimpor secara terpisah kayak gitu. Oke, sekian aja. Kita akan ketemu lagi besok ya, insya Allah. Dan kita akan ketemu tiap hari. Maka jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan